Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Dodi Fareza. Nah, sebelumnya pertanyaan ini itu tentang investasi. Tentunya kita semua sudah mengetahui lah apa sih itu investasi. Nah, pada saat ini tentunya banyak sekali teman-teman semua yang sudah berinvestasi. Nah, akan tetapi kita ini akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang investasi syariah. Nah, untuk pertanyaannya langsung saja kita serahkan kepada Dodi. Yang pertama ini dari Abdullah Suweleh. Bagaimana pendekatan investasi syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam sambil mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan finansial yang optimal? Silakan untuk Mas Dodi memberikan pendapatnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdullah Suweleh, yaitu pertanyaannya bagaimana pendekatan investasi syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam sambil mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan finansial yang optimal. Menurut saya, pendekatan investasi syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam sambil mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan finansial yang optimal dengan cara yang pertama, pemilihan aset yang halal, yaitu kita memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, perjudian, dan sektor industri yang dianggap tidak halal seperti alkohol atau perjudian. Yang kedua ada screening syariah, yaitu melakukan screening secara reguler terhadap portofolio investasi untuk memastikan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada transportasi dan transparansi dan akuntabilitas, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses investasi, termasuk pengungkapan informasi kepada investor terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang keempat ada pemahaman hukum syariah, yaitu memiliki tim ahli yang memahami hukum syariah untuk memastikan kepatuhan dan memitigasi resiko yang berkaitan. Yang terakhir ada inovasi finansial, mencari inovasi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan portofolio investasi secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan semua prinsip-prinsip etis dan keuangan, pendekatan investasi syariah dapat mencapai tujuan berkelanjutan finansial sambil mematuhi nilai-nilai Islam. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, sudah jelas tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dodi Fareza. Nah, kali ini pertanyaan yang kedua. Ini yang bertanya ini Salsabila Kaisar. Pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, larangan investasi dalam industri alkohol, dan kepatuhan terhadap hukum syariah lainnya mempengaruhi pengembalian keputusan investasi dalam skala internasional. Nah, kali ini bisa dijelaskan lagi Mas Dodi Fareza terkait pertanyaannya tadi supaya Mbak Salsabila ini lebih jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Mbak Salsabila Kaisa, yaitu pertanyaannya bagaimana prinsip syariah seperti larangan riba, larangan investasi dalam industri alkohol, dan kepatuhan terhadap hukum syariah lainnya mempengaruhi pengembalian keputusan investasi dalam skala internasional. Menurut saya prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan investasi dalam industri alkohol mempengaruhi pengembalian keputusan investasi internasional dengan menciptakan suatu filter etis. Investor yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut cenderung mencari peluang investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini dapat berdampak pada pemilihan sektor industri, negara tujuan investasi, dan metode keuangan yang dianggap halal. Kepatuhan terhadap hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam mengoptimalkan pengembalian investasi di skala internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dodi Fareza terkait pertanyaannya dari Abdullah Suweleh dan Salsabila Kaisar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kedatangan teman, yaitu bernama Alvin Aulia Mahardika. Nah, Alvin ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tentunya juga masih berhubungan dengan investasi. Nah, untuk Alvin, dipersilakan.
Selamat datang Ustadz, silakan duduk. Baik, terima kasih. Kabarnya gimana sekarang Ustadz Alvin? Alhamdulillah, syukurlah. Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Keluarga juga baik semua? Alhamdulillah masih belum punya keluarga. Ya lupa, maaf. Oke, jadi begini Ustadz, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman. Iya. Nah, kami ini perlu penjelasan dari Ustadz Alvin. Langsung saja ke pertanyaannya. Boleh, silakan. Oke, nah pertanyaannya gini pemirsa ya. Iya. Pertanyaan dari Zahra Nur Aida Fitri yang bertanya, akad apa saja sih yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia? Dan jelaskan, menurut Ustadz ini gimana gitu pendapatnya? Bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Baik. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Zahra Nur Aida terkait dengan pertanyaan akad apa saja yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan ada 5 poin yang berkaitan dengan apa saja sih yang digunakan efek syariah di pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada murabahah. Apa sih murabahah itu? Yang pertama ya transaksi jual beli barang dengan menetapkan keuntungan atau margin yang mana itu ada di awal transaksi, Mas. Efek syariah dapat diterbitkan melalui akad murabahah untuk mendukung pembiayaan. Jadi yang kedua itu ada mudharabah. Apa sih mudharabah? Yaitu bentuk kerjasama atau pemilik modal dan pengelola dana di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam konteks efek syariah, mudharabah dapat digunakan untuk menggunakan dana investor. Yang ketiga, poin yang ketiga ada ijarah. Apa sih ijarah? Akad sewa atau penggunaan aset dengan membayar Poin ketiga ada ijarah. Apa sih ijarah? Yaitu akad sewa atau penggunaan aset dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu. Efek syariah bisa diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah, misalnya dalam pembayaran aset berupa properti atau menggunakan aset berupa properti atau peralatan, seperti itu. Poin yang keempat adalah waqalah, yang mana mendelegasikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu. Dalam konteks efek syariah, waqalah bisa digunakan untuk pengelolaan investasi atau dana. Poin yang keempat adalah sukuk, merupakan obligasi syariah yang didukung oleh aset atau proyek tertentu. Suku dapat diterbitkan dengan menggunakan akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan atau musyarakah. Semua akad tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan transparansi dalam transaksi. Penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia juga harus memenuhi peraturan dan panduan dari otoritas yang berwenang seperti Badan Pengawasan Pasar dan Lembaga Keuangan seperti MUI. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan pertanyaan Mbak Zahra Nur. Oke, jadi pertanyaannya tadi cukup banyak dijawab oleh Ustadz Alvin. Jadi tadi ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alvin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz, yang keempat ya. Ini keempat dari Viratri Retnaningtyas. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sih skema pembagian keuntungan dan resiko dalam investasi syariah, terutama dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu Ustadz, bisa dibantu dijawab dan bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua ini tertarik gitu sama pertanyaannya ini. Silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Fira. Pertanyaannya sangat bagus sekali ini.
terkait dengan bagaimana skema pembagian keuntungan resiko dalam investasi syariah, terutama dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan multivariat. Jadi ada beberapa langkah untuk mengatur pembagian keuntungan dan resiko dalam investasi syariah. Yang pertama, menentukan persentase atau keuntungan dan risiko. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek usaha perlu sepakat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek atau usaha perlu sepakat tentang persentase keuntungan dan risiko yang akan dibagi. Misalnya, jika ada 3 orang yang terlibat dalam proyek, maka bisa sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko berdasarkan kontribusi mereka masing-masing dalam proyek tersebut. Yang kedua, pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dari proyek atau usaha akan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati. Misal jika suatu proyek menghasilkan keuntungan 1 juta dan ketiga pihak tersebut sepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan kontribusi mereka masing-masing, maka setiap pihak akan menerima keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati. Yang ketiga adalah pembagian risiko. Jika proyek atau usaha mengalami kerugian tersebut juga dapat dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati. Misalnya jika suatu proyek mengalami kerugian 50 juta, maka ketiga pihak tersebut sepakat untuk membagi kerugian berdasarkan kontribusi mereka. Maka setiap pihak akan menerima keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati. Sebagai catatan, pembagian keuntungan dan risiko dalam investasi syariah harus selalu dengan prinsip-prinsip syariah dan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan dan risiko masing-masing pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Untuk itu kami undanglah teman kami juga, ini bernama Aldo Rival Charles. Dipersilakan untuk Aldo Rival Charles, nanti dipersilakan duduk di sini. Nah, terima kasih Mas Aldo sudah meluangkan waktunya ya. Ustadz Aldo ya tadi ya? Mas saja. Oh, Ustadz gak apa-apa. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara tanya jawab kali ini. Jadi gini Ustadz ya, ada pertanyaan nih buat Ustadz yang nantinya Ustadz jawab sejelas-jelas mungkin kepada teman-teman ini agar bisa mendapatkan jawaban yang pas gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama ya Ustadz. Nanti ini ada 3 pertanyaan Ustadz. Iya. Nah, yang pertama dari Atika Zalfa Insirah. Pertanyaannya itu bagaimana cara menilai kehalalan suatu investasi dari perspektif syariah. Nah, mungkin Ustadz ini bisa menjelaskan lebih detail bagaimana ini investasi dari perspektif syariah. Nah, untuk Ustadz silakan dijelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak siapa? Dari Mbak Atika dari Ustadz. Iya, Mbak Atika. Bagaimana cara menilai kehalalan suatu investasi dari perspektif syariah? Nah, betul Ustadz. Yang pertama, kita perlu memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan investasi seperti larangan riba atau bunga, larangan masyir, perjudian, larangan garar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan larangan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram. Yang kedua ada kita perlu melakukan analisis terhadap instrumen investasi yang ingin kita pilih. Yang ketiga ada kita dapat memanfaatkan lembaga atau otoritas syariah yang dapat memberikan sertifikasi atau fakta terkait dengan kehalalan suatu investasi. Ya, cuma itu sih. Oke. Kalau begitu lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Ya, langsung aja. Langsung aja ya. Iya. Ya, cepat. Biar Buru-buru cepat. nih Iya. Ustadz ini. Lagi sibuk. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ustadz ya. Masuk dari Irama Yasa. Nah, pertanyaannya ini bagaimana cara mengembangkan investasi syariah di tengah kondisi bisnis internasional yang penuh tantangan. Nah, saat ini kan bisnis internasional itu penuh dengan tantangan-tantangan Ustadz.
Nah, ini makanya ini Mbak Irama Yasha ini bertanya bagaimana cara mengembangkan investasi ini. Ustadz ini bisa menjelaskan mungkin ya? Silakan Ustadz. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit pertanyaan dari Mbak Irama Yasha. Iya. Bagaimana cara mengembangkan investasi syariat di tengah kondisi bisnis internasional yang penuh tantangan? Ya, yang pertama ada pemahaman mendalam tentang prinsip syariah, yaitu memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan investasi sangat penting. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Dalam menghadapi tantangan bisnis internasional, penting untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Yang ketiga ada riset dan analisis yang mendalam. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi. Yang kelima jaringan kolaborasi. Yang keenam ada kepatuhan dan transparansi. Oke. Saya kira cukup jelas ya dari masing-masing ada poin-poinnya sendiri. Ada poin. Nah, ini yang terakhir nih Ustadz pertanyaannya. Yang terakhir ini masuk dari Friska Priskila. Jadi pertanyaannya gini Ustadz, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara return investasi syariah dan investasi konvensional? Begitu Ustadz. Langsung dijawab aja ya Ustadz, soalnya ini keburu waktunya itu Mau habis. ya. Ya, langsung saya jawab aja pertanyaan dari Mbak Friska. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara return investasi syariah dan investasi konvensional? Ya, terdapat perbedaan signifikan antara return investasi syariah dan investasi konvensional. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari kedua jenis investasi tersebut. Yang pertama, investasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, masyir, gharar, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram. Oleh karena itu, investasi syariah cenderung menghindari instrumen keuangan yang melibatkan bunga atau transaksi spekulatif. Yang investasi konvensional di sisi lain tidak terikat oleh prinsip-prinsip syariah dan dapat melibatkan instrumen keuangan yang melibatkan bunga, spekulasi atau sektor-sektor. Jadi ya beda. Oh gitu. Ya. Jadi cukup singkat, padat dan jelas ya pemirsa jawaban dari Ustadz Aldo ini. Baik. Untuk selanjutnya dipersilakan Ustadz untuk meninggalkan ya. Ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Baik pemirsa, kali ini saya menggantikan host Dimas Ki, yang mana tadi sebagai host sangat bagus sekali, dan saya akan menggantikan yang bertanya pada hostnya langsung nih. Nah, kali ini pertanyaan dari Hafni Nainggolan. Apakah ada prinsip khusus terkait dengan investasi syariah jika ingin melakukan investasi pada perusahaan luar negeri? Dan bagaimana konsep investasi syariah bisa menyeimbangkan dengan kemajuan bisnis internasional? Silakan Mas itu jawab. Baik. Terima kasih Mas Alvin ya. Ya baik. Pertanyaannya dari Mbak Nainggolan tadi bagus sekali. Nah, jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin mengenai prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam investasi Islam. Nah, yang pertama yaitu larangan riba. Sudah jelas bahwa Islam ini melarang akan adanya riba. Nah, jadi suatu investasi itu harus mengadut pada aturan-aturan yang ada dalam Islam. Tidak ada riba tentunya. Nah, yang kedua, Mas Alvin, Ya. larangan investasi dalam bisnis haram. Misalnya itu seperti kita itu investasi kepada perusahaan alkohol. Nah, itu jelas-jelas alkohol sendiri itu kan haram dalam Islam. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga itu transparansi dan dalam etika bisnis. Nah, dalam melakukan investasi itu kita harus transparan kepada para investor-investor. Jujur gitu. Nah, ya benar, jujur. Sesuai dengan terbuka. Nah, sesuai dengan data-datanya Ya. dijelaskan kepada investor gini. Nah, jadi jelas
tidak ada kesalahpahaman gitu. Nah, yang keempat yaitu kepatuhan hukum dan peraturan. Nah, tentunya dalam Islam juga diatur untuk kita itu tetap taat kepada aturan-aturan. Nah, kepada aturan-aturan yang sudah mengatur terkait investasi tadi. Ya, terkait dengan agama, baik agama atau peraturan perundang-undangan. Iya, setiap negara. benar. Nah, yang terakhir ini ada screening perusahaan. Nah, apa sih itu screening perusahaan? Screening perusahaan itu kita itu sebelum melakukan investasi itu kita menyaring perusahaan-perusahaan mana yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, apabila itu sesuai, kita langsung diperbolehkan untuk melakukan investasi. Nah, apabila tidak sesuai, kita harus juga menilai, oh, ini perusahaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu kita tidak dianjurkan untuk mengikuti investasi di perusahaan tersebut. Nah, terkait tadi untuk bersaing di bisnis internasional ya, Menyeimbangkan Oh, iya. dengan kemajuan bisnis internasional. menyeimbangkan dengan kemajuan bisnis internasional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam menyeimbangkan bisnis internasional itu kita juga harus melihat syariat-syariat Islam, ketentuan-ketentuan Islam, yang mana larangan riba, keterbukaan, transparan, dan kita juga tidak boleh terlibat dalam perusahaan yang haram seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti alkohol. Nah, jadi kita itu perlu menyaring di bisnis internasional. Nah, insya Allah apabila kita mengikuti aturan-aturan Islam, kita juga akan tidak kalah saing lah dengan bisnis yang ada di internasional. Seperti itu, Alvin. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Dimas, jawabannya sangat berbobot sekali. Lanjut pertanyaan dari Refki Zulkifli. Apa prinsip-prinsip utama dalam investasi syariah dan bagaimana mereka berbeda dari investasi konvensional? Silakan dijelaskan Mas Dimas. Iya, kurang lebih sama ya tadi membahas tentang prinsip-prinsip ya. Iya, ini pertanyaan hampir sama soal prinsip utama investasi syariah. Baik. Yang tadi juga membahas prinsip utama syariah gitu. Dari siapa? Refki Zulkifli ya? Refki Zulkifli. Oke, Mas Refki, saya akan menjawab pertanyaannya mengenai prinsip, lebih jelasnya perbedaan antara investasi syariah dan konvensional. Nah, investasi syariah ini memiliki prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mekanisme transaksinya. Untuk mekanisme transaksi dari investasi syariah ini lebih ke tidak meminimalisir lah, tidak adanya riba. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa di dalam Islam itu tidak melarang akan adanya riba. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan investasi. Tujuan investasi dari syariah ini lebih ke bagi hasil. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya ini sama. Apabila rugi, maka kerugian ini ditanggung berdua, dan apabila keuntungan ini dibagi berdua. Nah, jadi saling membagi sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang ketiga yaitu landasan hukum. Landasan hukum dari investasi syariah ini terbatas, karena investasi syariah ini diatur oleh aturan-aturan yang ada di dalam Islam saja. Nah, sedangkan kalau landasan hukum dari investasi konvensional itu bebas, jadi tidak ada yang mengatur, lebih bebas daripada investasi syariah. Nah, untuk poin berikutnya yaitu yang membedakan pengawasan. Untuk pengawasan dari investasi syariah ini mungkin dari lembaga-lembaga Islam ya, yang mengatur investasi-investasi syariah ini dan mengawasi investasi syariah. Nah, sedangkan konvensional ini berbeda dengan investasi syariah. Untuk investasi konvensional ini pengawasannya lebih terbuka, lebih bebas. Jadi ibaratnya itu los gitu, tidak ada yang mengawasi. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya, Mas Alvin. Baik, sekian pertanyaan dari Mas Rifki sudah terjawab. Selanjutnya kami izin menutup dan undur diri sebagai saya sebagai host, dan saya akan mengembalikan kembali kepada hostnya yang aslinya kembali. Saya tadi sebagai penggantinya saja. Baik. Silakan. Untuk Mas Dimas, waktu dan tempat dipersilakan. Jadilah ini pertanyaan-pertanyaan
yang sudah kami jawab oleh dengan rinci dan detail. Mungkin teman-teman semua bisa memahami ya. Nah, jadi kali ini saya ingin menutup sesi kali ini. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Saya dimasuki oleh Wafa dan teman saya yang tiga yaitu Alvin Aulia Mardika, Dodi Farezanur Fauzi, dan yang satunya Aldo Rival Charles. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.